Pertama kita naik angkot 32. Turun di Terminal Kampung Melayu. Selanjutnya, kita naik busway di peron 5C yang ke arah Museum Sumpah Pemuda. Ya, sampai di Museum Sumpah Pemuda. Saya di sini menjelaskan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada 25 Juni 1938. Kongres ini dilaksanakan di pertemuan Habib Rojon di Solo. Menurut Sodarjo, Sejogja selaku pembicara utama Kongres Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang belum memiliki pedoman yang baik dan benar. Akibatnya, bahasa Indonesia digunakan beberapa surat Sultan Takdir Ali Bajana berpendapat perlunya pengaturan dalam pembaruan bahasa seperti ejaan. Selain kedua tokoh di atas, beberapa peserta Kongres Bahasa Indonesia ada mendukung surat Habib Rojon tentang tempat diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama pada 1938. Selain musim sejarah di Minat, keluarga Jakarta. Selanjutnya saya ingin menjelaskan Kongres Perempuan. Suasana Kongres Perempuan Indonesia. Yang pertama dari sini Nyai Guelason, Nyai Kartowijono, Nyai Parjoni Diningrat, Nyai Hajar Dewantoro, Nyai Soekarno atau ketuanya, Nyai Sunarjo Mangoen Puspito sedang menulis, dan Nyai Ismuit. Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 telah menginspirasikan tokoh-tokoh perempuan dari kelompok guru muda Yogyakarta. Para tokoh perempuan kemudian membentuk panitia Kongres Perempuan yang diketahui oleh R.A. Soekarno, Nyai Hajar Dewantoro sebagai wakil ketua dan Sujati sebagai sekretaris. Kongres Perempuan pertama diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928. Hasilnya adalah pendirian cabang Putri Indonesia di Yogyakarta. Tanggal 22 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Saya ingin menjelaskan tentang Waterford Garden. Waterford Garden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah Kota Madia, Jakarta Pusat. Kawasan Waterford Garden mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Anthony Tafiojong membangun tempat di tempat pemerintah kolonial di sekitar Teluk Militar Hospital atau kini RSPAD Gatot Subroto. Sejak saat itu, pembangunan sekitar Waterford Garden mulai dilakukan. Pada pembangunan selanjutnya, seorang tuan tanah bersama Justinus Pitt membangun pasar tanah atau dan pasar senen. Tahun 1735, pembangunan kedua pasar tersebut dibangun orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Asia untuk menghasilkan kawasan menjelaskan tentang John Islamic Bond. John Islamic Bond didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1000. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang John Islamic Bond. John Islamic Bond didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1912.
menjelaskan tentang tanah paksa. Pemerintah kolonial Belanda mengalami kerugian besar akibat perang Diponegoro yang berkobar dari tahun 1825 hingga 1830 untuk menutupi kerugian dan mengisi kas negara dengan cepat. Gubernur Jenderal Graaf Johannes van den Bosch menerapkan kultur stelsel untuk atau sistem tanah paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Selanjutnya, dalam sistem tanah paksa, pemerintah kolonial Belanda mengharuskan 20% dari luas lahan milik petani untuk ditanam komoditas ekspor yang laku di pasaran internasional seperti tebu, kopi, teh, dan gelas. Sedangkan para petani yang tidak memiliki lahan harus difokuskan di perkebunan atau pabrik milik pemerintah kolonial Belanda selama 66 hari. Dampak dari sistem tanah paksa ini adalah munculnya kemiskinan dan merajalela di Pulau Jawa. Kematian yang disebabkan oleh kelelahan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Sistem tanah paksa bahkan menuai kritik dari kalangan warga Belanda sendiri. Edward Gold, dokter atau Montaluli, menyampaikan kritik lewat novelnya Max Revolver. Sementara itu, Leiter menyampaikan kritiknya melalui majalah The Beat dalam sebuah artikel berjudul ENR House atau Hutang Budi. Nah, tadi itu saya ingin menjelaskan tentang Pers dalam pergerakan nasional. Kesadaran politik dan minat baca di kalangan Bumi Putra meningkat pada masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, Pers menjadi media penting tidak hanya untuk menyebarkan berita, melainkan untuk menyampaikan gagasan dan menjadi media yang mampu memobilisasi massa. Selanjutnya dapat menjelaskan PSPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa House School, Sekolah Tinggi Hukum, dan House School, Sekolah Tinggi Teknik. Pada September tahun 1926, PPPI bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Tokoh-tokoh PPPI yang terbuka antara lain Sugondo, Jodjoko Wetiko, Sugiwelastro Sumenitra Sarjono, Hendromakono Swaybaru, Berni Rajani Purnako Jones Ponorogo, Joro Wilopo Sujarjadi, Akagani Amir